Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rastiani NIM A11 2022 14558. Saya di sini akan mempresentasikan proposal UAS praktikum. Di sini kami membuat ViroWatch, yaitu sistem pelaporan dan monitoring bencana kebakaran. Untuk deskripsi aplikasinya yaitu ViroWatch merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membantu masyarakat dan petugas dalam melakukan pelaporan serta monitoring kejadian saat kebakaran. Sistem ini menyediakan fitur pelaporan kebakaran, pemantauan status penanganan, pengelolaan area rawan kebakaran, serta edukasi mengenai pencegahan kebakaran. Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama, mempermudah masyarakat dalam melaporkan kejadian kebakaran, membantu petugas dalam menangani kebakaran secara tepat. Yang ketiga, menyediakan informasi dan edukasi mengenai pencegahan kebakaran. Yang keempat, menyimpan data kejadian kebakaran secara terstruktur dan terintegrasi. Untuk list fiturnya, sebagai masyarakat, user yaitu register dan login, dashboard dengan status laporan, membuat laporan kebakaran dengan upload foto, pilih lokasi kejadian di peta, melihat status laporan real time, melihat area rawan di peta interaktif, membaca konten edukasi kebakaran, dan bisa bertanya dengan Vir AI. Selanjutnya untuk fitur tugas yaitu dashboard ringkasan laporan, melihat dan menangani laporan masuk, mengupdate status, dan mencatat riwayat penanganan. Yang terakhir, progres visual penanganan. Untuk fitur admin di sini dashboard dengan chat. Yang kedua, manajemen semua laporan dan update status. Yang ketiga, CRUD area rawan dengan peta. Yang keempat, konten edukasi dengan upload gambar. Yang terakhir, statistik dan grafik 7 hari terakhir. Untuk kelas diagramnya di sini pada aplikasi ViroWatch terdiri dari 6 kelas, yaitu user, laporan, tugas, dan area penanganan dan edukasi. Di sini kelas user digunakan untuk menyimpan data pengguna sistem, baik admin, petugas, maupun masyarakat. User memiliki fungsi untuk melakukan login dan logout dari aplikasi. Untuk kelas laporan digunakan untuk menyimpan data kejadian kebakaran yang dilaporkan oleh masyarakat seperti tanggal kejadian, lokasi, deskripsi, dan status laporan. Setiap user dapat membuat satu atau lebih laporan kebakaran. Kelas petugas berisi data petugas yang bertanggung jawab dalam menangani laporan kebakaran. Petugas dapat mengelola dan petugas serta menangani laporan yang masuk ke dalam sistem. Untuk kelas area di sini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai daerah atau wilayah yang memiliki tingkat resiko kebakaran tertentu. Setiap area dapat memiliki beberapa laporan kejadian kebakaran. Untuk kelas penanganan, menyimpan dan proses penanganan kebakaran yang dilakukan oleh petugas seperti tanggap penanganan, keterangan, dan status penanganan. Satu laporan kebakaran dapat memiliki beberapa data penanganan hingga kejadian dinyatakan selesai. Untuk kelas edukasi digunakan untuk menyimpan informasi atau artikel mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Data edukasi ini dikelola oleh admin atau petugas dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai media informasi. Yang terakhir, secara keseluruhan, alur sistem dimulai dari masyarakat user yang membuat laporan kebakaran, kemudian petugas menangani laporan tersebut dan melakukan proses penanganan, sedangkan admin mengelola data pengguna, area, dan edukasi. Dengan adanya sistem ini, proses pelaporan dan monitoring bencana kebakaran dapat dilakukan secara lebih cepat, terstruktur, dan efektif. Merupakan aplikasi pelaporan kebakaran yang tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kejadian kebakaran secara cepat serta membantu petugas dalam menerima, mengelola,
dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan informasi area rawan kebakaran, materi edukasi, serta fitur chat AI yang dapat memudahkan seputar informasi kebakaran. Saya akan login sebagai masyarakat. Pada halaman login ini, pengguna memasukkan email dan password yang telah terdaftar. Setelah berhasil login, sistem akan menampilkan dashboard masyarakat tersebut. Saat membuka menu laporan, masyarakat dapat membuat laporan kejadian kebakaran dengan mengisi data yang diperlukan seperti lokasi kejadian, deskripsi kejadian, dan mengunggah foto apabila tersedia. Setelah semua data terisi, masyarakat menekan tombol kirim sehingga laporan akan masuk ke sistem dan diterima oleh petugas. Di sini saya akan membuka status riwayat atau status laporan. Di sini dapat mengisi laporan. Contoh apa yang terlihat di gedung. Memiliki jenis kebakaran ke gedung, lokasi Jalan Merdeka, pilih area kawasan industri. Bisa mendeskripsikan kejadian saat itu dan memfoto setelah berhasil laporannya, menunggu status. Dan di sini selanjutnya saya akan membuka untuk fitur area rawan. Pada menu area rawan ini, masyarakat dapat melihat informasi mengenai wilayah yang memiliki tingkat risiko kebakaran. Informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Saat membuka fitur edukasi ini, masyarakat dapat membaca berbagai informasi mengenai pencegahan kebakaran, penyebab kebakaran, dan cara menggunakan langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran darurat. Selanjutnya, saat membuka chat AI ini, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan seputar kebakaran, misalnya mengenai cara penanganan awal atau pencegahan kebakaran. Sistem ini akan memberikan jawaban secara otomatis. Di sini saya akan bertanya, bagaimana cara memakai apa? Dan sistem ini akan menjawab secara otomatis. Untuk selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan pengguna aplikasi dari sisi petugas yang bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan yang telah masuk dikirimkan oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi dari sisi petugas. Di sini pertama, petugas melakukan login menggunakan akun yang telah terdaftar. Setelah berhasil login, sistem akan menampilkan dashboard petugas. Di sini saya sudah mengisi email dan passwordnya. Setelah itu, saya akan masuk. Pada dashboard ini, petugas dapat melihat laporan kebakaran yang telah dikirim oleh masyarakat. Setiap laporan menampilkan informasi seperti identitas pelapor, lokasi kejadian, waktu pelaporan, dan deskripsi kejadian, serta foto pendukung apabila tersedia. Untuk selanjutnya, petugas memiliki satu laporan untuk melihat informasi secara lebih rinci. Setelah melakukan pengecekan, petugas melakukan tindakan memperbarui status laporan, misalnya menjadi sedang diproses atau sudah selesai. Perubahan status ini akan
langsung tersimpan di sistem sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganannya laporannya. Selain mengelola laporan, petugas juga dapat mengakses menu area rawan untuk melihat data wilayah eh, suatu kebakaran yang memiliki potensi serta menu edukasi untuk melihat informasi yang tersedia pada aplikasi tersebut. Setelah proses selesai, petugas dapat memilih menu logout untuk keluar dari aplikasi dan mengakhiri sesi pengguna dengan aman. Untuk file app PHP ini merupakan pusat jalannya aplikasi. Tugasnya membaca URL yang diakses pengguna, kemudian menentukan controller dan fungsi yang harus dijalankan. Misalnya ketika pengguna membuka halaman login atau dashboard. File ini yang mengarahkan permintaan tersebut ke kontrol yang sesuai. Untuk yang kedua, untuk controller. Controller berfungsi sebagai penghubung antara tampilan view dan data model, yaitu controller menerima permintaan dari pengguna, menerima permintaan yang tugasnya untuk memproses, mengambil data dari model, lalu mengirimkan data tersebut ke view agar dapat ditampilkan. Contohnya yaitu out controller, terus login, dan logout. Untuk user controller ini mengatur halaman dashboard user. Untuk admin controller sebagai dashboard admin, dan laporan controller ini sebagai menangani proses tambah atau lihat dan hapus laporan. Untuk area kontrol ini sebagai tugas mengelola artikel edukasi, dan untuk AI control sebagai mengelola artikel edukasi. Selanjutnya, untuk petugas controller mengatur proses penanganan laporan oleh petugas. Yang ketiga, untuk modelis. Modelis ini bisa mengelola data pengguna laporan model, mengelola data edukasi, dan penanganan model, mengelola data penanganan laporan. Untuk chat AI bisa menghubungkan aplikasi dengan layanan AI. Untuk view merupakan tampilan yang dilihat oleh pengguna. File ini berisi halaman website seperti login, register, dashboard, dan edukasi maupun chat AI. View hanya menampilkan data yang sudah diproses oleh controller. Untuk database di sini digunakan untuk menyimpan seluruh data aplikasi seperti data pengguna, laporan kebakaran, area rawan, artikel edukasi, dan riwayat penanganan laporan. Setiap data yang dimasukkan pengguna akan disimpan ke database melalui model. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah kata.